Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 1. We are going to present about the material, the effectiveness of using the Teams application as an ICT-based learning media arranged to fulfill course assignment. So let me introduce my members group. Me, Kurnian Hamid as moderator, Nur Fadila Bakri, Julisa Arya, Sri Reski Ramadhani, Rahmatillah, Silti Samayanti. So introduction. One of the most important factor in the teaching and learning process is the learning media. In learning, it is standard practice for teacher to use learning media as actor when delivering material so that students can understand. Learning media in the teaching and learning process can develop new interests and desires, generate motivation, and might have a psychological influence on learning. Jadi di introduction itu adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar adalah media pembelajaran. Dalam pembelajaran itu sudah menjadi kebiasaan baku bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran sebagai pelaku saat menyampaikan materi agar siswa dapat memahaminya. Dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengembangkan minat dan keinginan baru, membangkitkan motivasi, dan dapat memberikan pengaruh psikologis dalam belajar. Materi pertama yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medios, yang secara harfiahnya itu berarti tengah, perantara, maupun pengantar. Kemudian, Santrinawati 2018 menjelaskan bahwa media merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan emosi penggunanya. Kemudian Fikriyatur Rohmah dan Nur Hakiki 2013 mendefinisikan media pembelajaran sebagai teknologi pembawa pesan yang memberikan berbagai manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu membantu pendidik dalam menyampaikan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, maka penyampaian materi akan menjadi lebih efektif. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik berupa alat maupun bahan yang dapat digunakan sebagai perantara komunikasi dalam proses pembelajaran. The next is Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah aplikasi dari Microsoft yang dibuat dalam satu paket program lengkap yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses informasi secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini dapat menyatukan percakapan, rapat, file, dan aplikasi dalam satu learning management system. Microsoft Teams memiliki banyak manfaat bagi siswa, termasuk kemampuan untuk menulis catatan, melihat tugas, bekerja dengan mentor, dan mendapat tugas dari mereka. Selain itu, siswa dapat melakukan konferensi video dengan mentor dan siswa lain yang memiliki akademis yang sama. Penggunaan media Microsoft Teams memiliki fitur dan manfaat yang sangat berguna untuk memudahkan proses pekerjaan dan inisiatif pendidikan. Microsoft Teams juga memiliki kelemahan. Meskipun memiliki fitur yang lengkap, Microsoft Teams menggunakan data penyimpanan yang banyak. Hal ini dapat berdampak kepada performa aplikasi tersebut.
Selain itu, adanya kemudahan setiap membuat ruang rapat menjadi banyak, sehingga berdampak pada batasan pencarian yang disimpan. Apabila penggunaan platform pada perangkat Android terkadang mengalami kendala jika pengguna terdaftar lebih dari satu organisasi, serta sistem pengunggahan yang kurang maksimal menghasilkan hasil gambar yang diunggah tidak dapat dibuka. The last yaitu fungsi Microsoft Teams. Pertama, yaitu membangun komunikasi secara instan dan efektif dengan tim. Kedua, membantu berbagi dokumen dan file. Dan terakhir, yaitu memfasilitasi kolaborasi virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurfadila Bakri. Now, saya akan menjelaskan tentang yang bagian C, tentang definisi dari ICT. Jadi, ICT adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Digital pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi, yaitu bagian integral dari pembelajaran. Pengajar dan mahasiswa menggunakan perangkat keras, misalnya komputer, tablet, atau smartphone, dan perangkat lunak, misalnya aplikasi, program komputer, atau platform pembelajaran online. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya digital teknologi informasi dan komunikasi, yaitu memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber daya pendidikan secara online seperti teks digital, video, audio, dan konten multimedia lainnya. Yang ketiga yaitu interaksi dan kolaborasi. Pada bagian ini memungkinkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa maupun guru dan siswa atau melalui pembelajaran online platform. Selain itu, siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sebaya menggunakan berbagai alat komunikasi. Yang keempat yaitu pembelajaran mandiri. Pada bagian ini, siswa berkesempatan untuk belajar secara mandiri. Dia tahu bagaimana menyesuaikan waktu dan kecepatan belajar dengan kebutuhannya. Yang kelima yaitu umpan balik dan evaluasi. Dalam pembelajaran yang ditingkatkan teknologi informasi dan komunikasi, guru dapat memberikan umpan balik secara langsung melalui platform e-learning atau sarana komunikasi lainnya. Selain itu, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan alat digital seperti kuis online, tugas online, atau portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to explain about factors that influence the effectiveness of using the Microsoft Teams application as an ICT. So here, as we can see, factors supporting and hindering the use of the Microsoft Teams application, namely when using the Microsoft Teams application. So we usually using Microsoft Teams application to using learning media based on ICT. So although the Microsoft Teams application has the same scope as the rest of Microsoft, the Microsoft Teams application has more features that make it easier to use for student or teachers. So Microsoft Teams, as you can see, Microsoft Teams also have a lot of features, which is you can using video, or you can upload some file and draw some like a picture, like a document, and then other. After that, implementation of Microsoft Teams learning using Microsoft Teams as a new learning environment
Because it was the first time during the COVID-19 pandemic, the learning took place through Microsoft Teams media. So because no learning was done, something new for teachers and students as they have to learn, use and manage Microsoft Teams features. It allows teachers and students to improve their knowledge and skill in using Microsoft Teams. The use of, not only that, it's because so many people get many problem with another application, but in Microsoft Teams we can use many features, which is a picture or some document, and you can use some video in Microsoft Teams. It's the one of factors that's why so many people use Microsoft Teams. And then next, the use of media of platform in online learning also creates difficulties and obstacles for teachers and students after deciding to use the Microsoft Teams platform. The effectiveness of using the Teams application as ICT-based learning media. ICT-based learning media is a tool used to process, transfer, and load data or information from one device to another. The effectiveness of ICT-based Microsoft Teams is for digital relationships that bring conversation, contents, excitement, and application together in one place, enabling teachers to offer remote learning experience as personal, engaging, and socially connected as a classroom. Students and teachers can communicate and collaborate through conversation and in-person meeting, which make remote learning feel like meeting in person. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.